Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok kelas 2B ingin memaparkan materi manajemen sumber daya manusia dengan tema seleksi karyawan dengan anggota Dwi Ahirani dengan NIM 200300057, Anggita Stiana Sanjaya dengan NIM 200300048, Ainun Nur Afisyah dengan NIM 200300043, dan Janatun Marsukoh dengan NIM 200300046. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian karyawan dan seleksi. Karyawan adalah kekayaan atau aset utama dari setiap perusahaan. Pengertian seleksi menurut Malahayu Hasibuan adalah suatu kegiatan pemilihan dan penetapan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Seleksi ini didasarkan kepada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan bersangkutan. Sedangkan menurut Bill Yoder, seleksi adalah proses ketika calon karyawan dibagi dua bagian, yaitu yang diterima dan yang ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa seleksi adalah suatu proses untuk memilih pelamar untuk dijadikan karyawan dan menempatkan mereka pada posisi yang dibutuhkan oleh organisasi. Kemudian ada dasar-dasar seleksi. Dasar seleksi ada 4. Yang pertama, kebijaksanaan perburuhan pemerintah harus berdasarkan undang-undang perburuhan. Misalnya, seleksi usia, melarang adanya diskriminasi agama dan suku bangsa. Yang kedua, job specification, artinya bahwa telah ditetapkannya persyaratan dan kualifikasi minimum dari orang-orang yang dapat menjabat atau menjalankan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, ekonomis rasional. Tindakan ekonomis hendaknya menjadi dasar pelaksanaan seleksi supaya biaya, waktu, dan pikiran dapat dimanfaatkan secara efektif sehingga mendapatkan hasil yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, etika sosial. Dalam melakukan seleksi pada karyawan, harus memperhatikan norma-norma agama, kebudayaan, dan adat istiadat masyarakat, serta harus memperhatikan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Yang selanjutnya ada tujuan seleksi. Yang pertama, untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dan berpotensi. Yang kedua, untuk mendapatkan karyawan yang jujur dan disiplin. Yang ketiga, untuk mendapatkan karyawan yang cakap dengan penempatan yang tepat. Yang keempat, mendapatkan karyawan yang terampil dan bersemangat dalam bekerja. Yang kelima, untuk mendapatkan karyawan yang kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Yang keenam, mendapatkan karyawan yang loyal dan berdedikasi tinggi. Yang ketujuh, untuk mengurangi tingkat absensi dan turnover karyawan. Berikutnya ada metode menetapkan jumlah karyawan. Metode yang pertama yaitu metode non-ilmiah, yaitu jumlah karyawan yang dibutuhkan hanya didasarkan atas perkiraan saja. Metode non-ilmiah kurang efektif untuk menetapkan jumlah karyawan karena dapat mengakibatkan jumlah karyawan yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan volume pekerjaan, sehingga menimbulkan kerugian. Metode yang kedua yaitu metode ilmiah. Jumlah karyawan yang diterima berdasarkan perhitungan dan analisis beban kerja serta standar prestasi kerja. Analisis beban kerja adalah penentuan jumlah pekerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada cara seleksi. Cara seleksi ada 2, yaitu non-ilmiah dan ilmiah. Cara seleksi non-ilmiah adalah seleksi yang didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman kerja. Unsur-unsur yang diseleksi meliputi surat lamaran pekerjaan, ijazah sekolah dan daftar nilai, surat keterangan pekerjaan dan pengalaman, referensi dari pihak yang dipercaya, wawancara langsung, penampilan, keturunan dari pelamar bersangkutan, dan yang terakhir adalah tulisan pelamar. Cara seleksi yang kedua adalah cara seleksi ilmiah, yaitu seleksi yang didasarkan pada job specification dan kebutuhan nyata jabatan yang diisi, serta berpedoman kepada kriteria dan standar-standar tertentu. Antara lain, 1. Metode kerja yang jelas dan sistematis, yang kedua berorientasi kepada prestasi kerja, yang ketiga berorientasi kepada kebutuhan real karyawan, yang keempat berdasarkan kepada job analisis dan ilmu sosial lainnya, dan yang terakhir adalah berpedoman kepada UU Perburuhan. Jenis-jenis tes penerimaan. Yang pertama ada tes psikologis, yaitu tes yang menguji kepribadian, temperamen, bakat, minat, kecerdasan, dan keinginan prestasi. Yang kedua ada tes pengetahuan,
Tes pengetahuan merupakan bentuk tes yang menguji informasi atau pengetahuan yang dimiliki para pelamar sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga ada performance test. Performance test merupakan tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan pelamar untuk melaksanakan pekerjaan yang akan dipegang. Misalnya, bagi calon pengetik, maka adanya tes mengetik. Untuk selanjutnya ada kendala-kendala seleksi, yaitu yang pertama tolak ukur. Tolak ukur kendalanya adalah kesulitan untuk menentukan standar tolak ukur yang akan digunakan untuk mengukur kualifikasi secara objektif. Yang kedua ada penyeleksi. Kendalanya yaitu kesulitan mendapatkan penyeleksi yang benar-benar jujur serta objektif dalam penilaiannya. Yang ketiga ada pelamar, yaitu kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari para pelamar. Dan untuk yang terakhir, ada langkah-langkah dalam proses seleksi. Yang pertama ada penerimaan pendahuluan pelamar, yang kedua ada tes penerimaan, yang ketiga ada wawancara seleksi, yang keempat ada pemeriksaan referensi dan evaluasi medis, yang kelima ada wawancara, dan yang terakhir keputusan penerima. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi seleksi karyawan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk para penonton. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.